sama tapi paling tidak mendekati. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ayah saya. Ya, lagu Petu itu seringkali memang seperti itu. Tapi saya harapkan ya, Petu itu saya kira tidak selama-lamanya Petu. Kayak masih kita kata walong, kita walong, seperti ini. Karena kalau kita Petu terus itu berarti ada nambah. Kita ya Pak, saya Pak Kapolsek di kita masih kata walong, apa? Mari kita dengar saya kebapasan. Nah, aku tamu si Nono. Gimana kurang? Oh, nah aku dari kota Pak Kades baru Pak Kades. Apelasi bagi lapu. Hanya sebagai papa, sebagai teman itu camat sebagai teman. Camat sebagai teman itu ketika rakyat ke masyarakat laku mungkin misalnya aku harus jaringan ini nah misalnya muka apa runduli jadi teman mesti jadi cuma mesti lapor jadi tidak mesti lapor jadi camat itu tugasnya ketika ada perselisihan kecil aku masuk perselisihan lokal camat mesti pahit sebagai teman mesti pahit teman ada masak dia ada tidak ada banyak kalau lainnya kita sambil kena ya sambil kena Pak Yonatan mewakili macam kami sekira kami jabatan yang sebenarnya dia dipercayakan untuk melakukan itu jaga wilayah ini wilayah pemerintah wilayah kami tapi pertama waktu bulan jadi kami lama Rina dia kosong masa lega minggu keduaan artinya masalah ini juga selesaikan Rina. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Darnampil yang diwakili oleh Pak Jonathan, bapak-bapak ya dari Tibigai dan Ketudah ya. Terima kasih sudah datang di sini memenuhi undangan dari Bapak Camat. Teman-teman di luar yang sempat hadir, ini saya mewakili Pak Kapolres terkait dengan beberapa bulan lalu ya. Mungkin kejadiannya saya belum di sini. Ini saya di sini baru sekitar 2 bulan. Permasalahan ini mungkin sekitar bulan 9 kalau tidak salah, bulan 9 akhir. Jadi sedikit tidaknya saya sudah banyak mengetahui ya dari cerita dari hasil galang apa segala macam. Minimal sudah ada gambaran ke kami selaku dari pihak kepolisian, dalam hal ini dari Polsek Morowali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, artinya saya juga tidak memperpanjang banyak lebar banyak bicara ya. Semuanya saya serahkan ke Pak Camat selaku mediator atau fasilitator dalam hal ini sebagai pemimpin wilayah di sini. Mudah-mudahan ya harapan kita semua, harapan dari masing-masing pihak agar bisa terselesaikan permasalahan ini. Perlu saya tegaskan di sini bahwa dalam forum ini ya, kita tetap menjaga ketertiban, ya, tidak ada saling apalah sikut mensikut, tidak. Kita di sini kita mencari solusi. Bisa kita selesaikan ya, dan tidak ada lagi. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk Pak Darnampil. Terima kasih
kepada Bapak Camat, yang saya hormati Pak Camat, Polsek, sama rekan-rekan dari kepolisian yang lain, tokoh-tokoh masyarakat, para usulaki yang sangat kami banggakan. Kami dari pihak TNI sangat mendukung apa yang difasilitasi sama Pak Camat, dan kami bersama Kapolsek juga ikut serta untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, jangan sampai berujung kepada ranah hukum. Kalau sudah berujung ke ranah hukum, juga permasalahan ini tidak segampang dan tidak semudah membalikan telapak tangan, karena pertama sudah menyita waktu bapak-bapak, pekerjaan bapak-bapak, menyita segala sesuatu, dan kalau sudah masuk ke ranah hukum, itu persaudaraan itu sedikit tidaknya dia akan terputus, karena kita mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kalau waktu kita ada di sini, kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi kita mencari solusi yang terbaik supaya saudara-saudara kita ini saling memaafkan. Apapun yang terjadi itu suatu kesalahan kecil saja yang kita buat. Mari kita sepakat, musyawarah bersama, sama ada tokoh-tokohnya juga, ada saudara-saudara kita yang adik-adik. Mungkin kemarin itu hanya permasalahan-permasalahan yang kita tidak boleh ulangi lagi. Itu saja. Hanya minta waktu bapak-bapak, meminta waktu kegiatan, semuanya sudah meminta waktu. Dan itu akan punya jalan panjang untuk menuju kita ke perselisihan yang panjang. Karena nanti pasti akan mencari mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih banyak, Bapak sudah menghargai kami sebagai Propolcam ya Pak ya. Di antara saya, Pak Kapolsek, dulu kan kritika. Lah emang kalau Tetapi aku tinggal bukan aku dari ini semua harus tinggal itu makan. iya. Saya butuh tahu. Oh, Sih masa aku tahu. Oh, Masa sekarang. Sampailah nanti kalau pati kesempatan nanti kalau pati dulu yang pertama kita kasih kesempatan dulu, kita kasih kesempatan kepada DPGI ya, kepada DPGI yang mewakili wakil dari DPGI. Yang pertama kita kesempatan kepada Boniface Funo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Camat terpilih, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil Maulid, serta kita semua yang ada pada siang hari ini yang saya cintai. Kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara yang pertama, saya klarifikasi kembali dalam surat undangan bahwa yang dipanggil hari ini untuk dimediasi bahwa masalah lokasi garapan antara warga Perkota dengan warga Botuda dalam surat kemarin. Kalau bicara tentang lokasi garapan, berarti yang bekerja itu adalah penggarap. Sekarang penggarapnya mana? Sehingga kita bicaranya pas. Yang dengar dan yang langsung menikmati itu adalah penggarapnya. Sekarang penggarapnya mana? Dan lokasinya di mana yang bermasalah? Sementara di sini dulu Pak. Saya bisa jawab ini undangannya. Jadi undangan kemarin itu pasti kemarin yang itu ya kemarin. Jadi terlepas dari isi undangan itu, terlepas dari isi undangan itu yang berbunyi bahwa itu lokasi garapan, yang tahu itu kami. Saya sendiri tidak terlalu paham gitu ya.
Makanya sadar hari ini kita undang itu sini. Tapi intinya dari undangan itu, intinya bahwa latu masalah yang ada Tio Tipu ya. Nah, makanya ketika Tio Tipu latu masalah ya, kami undang kami sebagai teman, sama sebagai teman, koordinasi Kapolsek dan Ramil, saya sampaikan permintaan maaf. Tapi bahwa kami baik ke sini ini undang ini untuk selesaikan masalah Tio Tipu yang terjadi kemarin, sehingga terjadilah hal-hal sampai dengan keributan itu, yaitu. Lalu saya mau juga klarifikasi bahwa seperti Ame Muslaki Musliaso, saya lakukan ibarat laku dengan tapi sebagai teman saya punya kewajiban ketika di bawah ini masyarakat urbana di wilayah Atamaina latunya tidak terlalu memahami yang itu kemarin, tapi bahwa ketika latu masalah ya dalam undangan bunyi salah, saya minta maaf. Tapi intinya kami buat undangan itu tujuan baik, karena umai di tanah itu ya kita sama-sama berpegari lagi. Ya, saya tidak bisa tentukan bahwa itu nanti wilayah ini. Saya sudah pas sama sibuk tentang masalah Teotana. Ya, Teotana menurut pihak Muslaki kemana pun sebuah kesalahan. ya, Itu sebuah kesalahan, itu sebuah persoalan. ya, Teotana itu dilakukan karena merasa haknya dihilangkan. ya, Haknya hilang. Sehingga Muslaki bikin larangan. ya. Nah sekarang kalau pihak merasa dirugikan, merasa haknya merasa dirugikan karena mungkin dengan apa yang dibuat oleh Muslaki itu, semestinya yang bersangkutan harus menghadapi Muslaki. Kalau mengenal bahwa itu adalah Muslakinya, tetap kalau tidak mengenal Muslaki, jelas pasti itu merasa dirugikan. Buat sebuah permasalahan. Tapi menurut Muslaki, pihak Muslaki itu tidak permasalahan. Tapi karena merasa haknya dihilangkan. Itu saja. Sementara. Berarti aktivitasnya tidak ada. Aktivitasnya cuma latu. Ya artinya benar Pak Bonet sampaikan sebenarnya bahwa tidak ada masalah itu. Masalah latu. Masalah latu itu mungkin ya sekian dari masalah itu mungkin masalah latu. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa sebagai teman kami melihat bahwa itu ada masalah. Ada masalah. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada masalah, tapi kami melihat bahwa itu masalah. Sebagai teman itu masalah. Anak Indonesia itu masalah, tapi Pak. Antara anak aja itu ada masalah itu. Kita ambil. Ya karena mungkin hak-haknya. Hak-hak. Rakyat Tio itu kenal haknya. Betul. Saya tambah Ya, di Camat. Oh. saya tambah sedikit di melanggar hak Muslaki dan melanggar saat Muslaki melaksanakan ritual ada. Melanggar hak saat melaksanakan ritual ada tuh. Ya, Kasih. karena saat itu Muslaki menjalankan ritual, Iya. posisi kerjanya tetap jalan, lampunya tetap menyala. Menyala. Ya, saya kembalikan ke sana. Baik, terima kasih. Jadi maksud aku tuh ini Oke, baik, selamat siang semua. ya Bapak Camat yang saya hormati, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil. Yang pertama sekali saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Camat dan juga Bapak TNI Polri yang telah mengundang kami untuk hadir dalam memediasi hal yang terjadi di wilayah Butudah, Desa Nasabiri. Tadi saya sudah pandang lebar dari penyampaian Bapak Camat, Pak Kapolsek, Bapak dan Ramil. Jadi hari ini adalah penyelesaian masalah. Di sini menurut pembicara dari Muslaki TPKI tidak masalah. Tapi menurut kami orang Butudah punya masalah. Karena yang dilakukan oleh Muslaki TPKI itu sudah melanggar hak adat kami.
Jadi ini juga saya harus bertanya balik kepada Muslaki TPGAI. Yang hari ini disampaikan di sini bahwa mereka bertindak sebagai Muslaki untuk tanah adat kami di Mutudar. Pertanyaan saya buat mereka, kira-kira Muslaki siapa yang menyerahkan tanah seluas berapa hektar, di mana lokasinya, dan siapa yang menyerahkan lokasi itu untuk kami sebagai penggarap? Itu harus mereka jelaskan kepada kami, bahwa kami sebagai penggarap baru hari ini dan juga tanggal 4 September dan juga kemarin tanggal 2 Muslaki TPGAI sudah bertindak untuk menuntut haknya bahwa kami Mutudar sebagai penggarap. Ini poin 1. Poin 2, kalau kami pelanggar adat tanah TPGAI, kenapa yang di Teotipu tanda Rara itu hanya lokasi-lokasi tertentu? Apakah lokasi di Obola, Datu Enilu itu penjelasan tanah dari Muslaki kapan yang kami jadi penggarap? Sehingga ketika kami langgar adat, di situ Muslaki punya tindakan. Itu harus perjelaskan dulu. Ini poin 2. Poin 3, mengapa selama ini kami orang Mutudar, ketika Muslaki TPGAI melakukan adat, kami tidak ikut adat, kami tidak memberikan seremoni adat, kami tidak bersama-sama mengikuti prosesi adat, tapi kami tidak diberi sanksi. So bagaimana tubuh-tubuh, enggak ada kemenangan fikana, tapi tidak ada sanksi buat kami orang Mutudar. Tetapi di lokasi-lokasi tertentu ini menjadi incaran Muslaki TPGAI. Kalau memang mereka merasa bahwa kami bersalah, kami tidak menghormati adat, kami tidak menghargai Muslaki. Sebenarnya semua, bahkan sampai di kampung Mutudar harus dibuat pelarangan karena melanggar adat. Yang melanggar adat bukan salah satu manusianya, manusia yang melanggar adat. Jadi hari ini saya merasa terkejut. Ada pernyataan bilang kami ini penggarap. Saya ini umur sudah 46 tahun. Dan orang-orang tua ini mungkin sudah ada yang 70-80 tahun. Saya diskusi dengan mereka, saya bertanya. Tidak. Dari masa orang tua ini, kami lihat kalau kami orang tua sendiri yang melakukan pelaksanaan adat, tindakan adat. Jadi itu yang kami juga bingung. Maka kemarin ketika mereka Teotipu tanah Rara itu, saya pertanyakan, kenapa yang digantung itu hanya di tempat giling batu? Kenapa yang digantung itu di tempat gusur batu? Kenapa hanya di pondasinya tidak mau Teotipu dari setiap kampung yang orang Mutudar garap karena pelanggar adat? Yang melanggar adat semua termasuk orang Mutudar. Saya tanyakan mereka. Tapi hanya tempat-tempat tertentu. Ternyata di Desa Ngasapiri ini sangat luas hak garapan dan tanah waktu kami di Mutudar. Kenapa di kampung Mutudar saat mereka padam lampu kami nyala, mereka tidak mau gantung di setiap rumah? Karena larangannya. Seperti rumah kami yang dimasuk. Karena kami sudah melanggar adat. Tanah waktu TPGAI. Sehingga saya bingung. Ini kita berhadapan ini apa dengan penggarap sama penggarap? Karena lokasi-lokasi tertentu yang dieksekusi. Tapi apakah secara keseluruhan? Yang bilang kami di penggarap dari kami Muslaki hati miu penggarap
Mito gaga bo, kemi minu, laki tanah laki, watu onga. Diperjelas di sini. Sehingga miu sawe yang menjadi penggarap kami ini, kiwa ke du vula ke deki, miu do tuga kutubu, nau fikaga, soberi yang gala beba. Yang laki harus begitu tindaknya. Tapi semasa umur nenek saya sampai hari ini ber-2016 muncul lagi bilang, oh nanti bagai buat adat kami harus ikut pire. Dari 2016 stop. Tiba-tiba muncul lagi di 2021. Ternyata dari 2017 kami berjalan. Kami punya adat, tidak ada yang datang ganggu. Perwakilan dari Bukidar. Ini sebagai Pak Bunda, Pak Kaspa, silakan. Baik, terima kasih Pak Sanada. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa Ya. Tenggara tidak mengakui bahwa mereka Tenggara. Dan apa yang dilakukan oleh masyarakat yang di tetangga itu adalah salah. Berarti mediasi hari ini kita sendiri bersama. Katakan tindakan muslaki, maka saya ingin tahu. Karena tadi bilang muslaki yang bertindak, berarti kami penggarap. Saya belum ngomong tadi saya muslaki. Saya masih bertindak itu, saya kapasitas menangkap pembicaraan dari pembicara satu tadi, bilang kami ini penggarap. Yang mereka buat pelarangan adat itu, kami di situ jadi penggarap. Karena muslaki yang bertindak, itu logikanya. Maka sekarang pertanyaan saya, kalau pada waktu kami orang butuh dah itu, bahwa kami gagap, oh kami menurut tanah laki, waktu oh enggak, namun siapa yang serahkan tanah ke kami? Saya belum bicara kapasitas saya sebagai muslaki. Jadi kita paham deh. Saya hanya mau mempertanyakan dulu. Muslaki yang menyerahkan tanah buat kami orang butuh dah jadi penggarap. Itu muslaki siapa? Pada tahun berapa? Dan siapa namanya? Sehingga hari ini muslaki sebagai bertindak sebagai muslaki, kami sebagai penggarap. Saya belum bicara bahwa kapasitas kami sebagai muslaki. Karena tadi kan tindakan muslaki tidak salah. Kami itu malah kami apresiasi. Kan itu kan versinya Anda. Kami tidak keberatan. Hanya kami ingin tahu. Karena ini mediasi. Jadi kita bicara transparan. Iya. Begitu. Jadi saya tidak bilang ini hal pertandingan muslaki dan muslaki. Begitu. Masuk. Saya lurus. Baik. Tadi yang mengakui bahwa kami ini penggarap. Dan ditanya balik kepada masyarakat bahwa kapan masyarakat kita menyerahkan tanah berapa hektar, tahun berapa, bulan berapa, berarti mereka tidak mengakui bahwa mereka itu penggarap. Dan mereka tidak mengakui itu muslaki. Tanya balik lagi, kapan muslaki menyerahkan tanah? Tapi kalau bicara tentang penyerahan tanah itu bukan siapa-siapa menyerahkan, tapi itu kan warisan leluhur dan ratusan tahun yang lalu. Kenapa sekarang muncul lagi mengatakan bahwa tanah balik di muslaki, kapan muslaki menyerahkan tanah? Ya kalau begitu sudah dapat tanah yang mana? Oleh karena itu Pak Camat, untuk hari ini kita berakhir sampai sini. Karena ini walaupun mereka tidak mengakui bahwa mereka tidak mengakui mereka adalah muslaki, tapi logikanya bahwa mereka adalah muslaki karena punya pemilik tanah, dan juga yang akan dilakukan oleh muslaki dari sebagai yang merupakan yang sebenarnya itu adalah punya hak, mereka mengatakan itu bukan haknya, dan itu salah. Sehingga untuk apa kita berbicara hari ini? Kalau mereka mengakui bahwa mereka itu adalah sebagai penggarap, kalau kemarin mungkin bisa diselesaikan. Kalau itu keliruan atau yang akan terjadi di sini. Tapi kalau tidak mengakui, akan kita selesai bersama. Karena ini punya tanah masing-masing. Tanah balik itu muslaki, bahwa kapan muslaki menyerahkan berapa hektar, berapa ratus hektar, dan kenapa tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Wah, ini bukan masalah yang baru ini Pak. Kenapa sekarang muncul pertanyaan sebenarnya? Menyerahkan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa hektar? Ini tanah warisan ini. Yang punya haknya jelas, persekutuannya jelas, dan punya atribut, punya segala pelengkapan adat itu jelas. Kenapa sekarang ditanya balik? Wah, ini tidak benar Pak Camat. Pada sekarang kita selesaikan penyelesaiannya, selesaikan untuk apa lagi? Karena tidak mengakui.
tunggu saja. Berarti kan sudah, kalau mereka mengatakan mereka bukan laki, itu fungsinya kamu. Tapi kalau dalam logikanya kok tanda tertutup juga laki. Karena yang punya tanah waktu, tanya paling dulu saja kapan bisa kelihatan tanah waktu. Saya rasa begitu dulu Pak. Baik. Ya, jadi Saya ada tambahan dari sedikit pertama. bagus Pak ya. Ya. Saat pertanyaan pertama melanggar hak laki dari pihak Perda mengatakan dari sini bilang tidak ada masalah karena itu hanya melanggar hak laki. Tapi di pihak Perda mengatakan bahwa ada masalah. Ada masalah itu melanggar hak adat Metodar. Berarti Metodar sudah punya adat budaya dan lakinya yang jelas. Jadi hari ini kita stop, Pak. Kalau mau bicara soal laki, berarti sudah satu persekutuan antar persekutuan dan persekutuan. Jadi tidak bisa dilanjutkan ini. Kamu di sini jelas, ada masalah melanggar hak adat Metodar. Metodar punya adat, berarti punya laki, punya dua baku. Saya kembalikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Agak senyum-senyum koma ada. Itu apa-apa udah ada apa-apa ya apa kita. Nah, baik, jadi saya kasih kesempatan Pak, saya tambahkan dulu. Nggak apa-apa, itu kan perkara ini. Mediasi apa kita Pak Gadir utama. Baik, silakan Pak Kapolsek. Jadi baik ya, ini kelihatannya agak ya kita santai-santai saja lah ya. Karena kita di sini kita berbicara mencari solusi, ya. Artinya mungkin dari Pak Safir begini, dari sebelah begini. Nah, berarti kita di tengah-tengahnya nih, ya. Sebelah maunya begini, sebelah maunya begini. Artinya begini, kalau saya kedua ini nih, ya toh. Kalau saya kedua ini nih ya harus dipanggil secara ini dulu atau gimana Pak Camat? Kelihatannya kalau kita buka agak melebar nanti. Tapi kami berharap ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh perwakilan dari Bapak dua orang ini, untuk stop, jangan dulu stop lah, ya. Nanti kita berbicara dulu. Yang muslaki, sangka saya tadi itu kita berbicara mediasi itu hanya permasalahan sengketa, habis itu bisa kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Tapi kalau sudah masuk ke ranah antara Bapak Muslaki dengan si Muslaki ini, sangka saya tidak bisa berbicara lebih panjang lebar. Waktu lain apa-apa ini kan kita juga bisa juga mengatur waktu lain itu maksudnya bedainah kita final. Kita ini hari sampai makan siang jadi ele ke bukan disopui terbaik saya tapi amin final Marabogo kita jadi Marabogo jadi kalau Marabogo ya kita Marabogo gak ada apa kita kan masih ada waktu yang masih bisa kita ngomong, kita ngobrol, kita apa gitu. Jadi ya, waktu ke depannya masih panjang juga itu boleh yang ada waktu hari kita gitu. Jadi kita sama-sama boleh. Pak Sadre, Pertama saya mana? Waktu lain Pak. dari bangun begini. Jadi satu gini jadi kami melakukan kami terlunan hari ini kita luangkan waktu untuk semua kita ada di sini. Jadi hari ini kita luangkan waktu di sini jadi kita ngobrol bersama-sama. Kalaupun nanti sudah nanti kita nggak ada bersama itu tidak suara apa-apa. Masih ada yang bisa kita bicara. Bapak, kenapa tidak bisa? Waktu lain ada waktu pasti panjang sekali waktunya. Kalau kita makan waktu masih ada itu. Maksudnya ada waktu. Silakan. banyak Pak. Nama. dari Pak Camat ngomong itu ya terus terang saya
keberatan untuk hari ini karena di sini saya sudah tahu jelas bahwa Timur Tengah itu ada adat. Jadi kalau bicara adat kan artinya di sana juga sudah ada masalah, ada dua pakunya. Jadi kalau sudah bicara yang itu tanah waktu, berarti kami tidak bicara secara runding perorangan tidak bisa. Ini sudah harus ketemu nanti ada waktu sudah antara satu persekutuan dengan satu persekutuan pertemuan. Tidak, dan di dalam kita bicara kalau ini kan sudah antara Sabar, betul. Artinya kami juga harus semua apa yang kami gali. Kami juga tidak memaksakan semua harus semua kami apa, tapi paling tidak itu ketika ada ajakan itu, kenapa tidak? Kita masuk dunia itu sampai di dalam kan juga di dalam itu kan tidak ada interogasi untuk harus begini tidak. Soal wilayah itu kan dia juga barang-barang ini sesama saudara. Kami terpanggil seperti Pak Damran disampaikan. Tidak bisa sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Ya kalau saya yang kamu sih gak ada ini apa? Nah, saya bisa. Iya. Jadi begini Pak Camat, mungkin Pak Camat ragu ini mungkin menyangkut karena kelihatan agak tegang. Tapi saya sama Om Sabar sampai gerong sama Sabar. Iya. Dan selama ini juga kami tetap sabar seperti biasa. Iya. Pak Camat tidak usah ragu. Nanti kalau waktu mungkin saya bergandengan tangan sama Pak Sabar, tidak usah ragu. Tapi kalau bicara menyangkut tanah waktu, saya minta maaf Pak Camat. Saya minta maaf besar. Sampai nanti habis ini saya terima tangan sama Sabar. Kasih saya darah aku ya. Tapi ini kalau Pak ada hubungan. Tapi kalau suruh bicara tentang waktu saya tidak berani. Minta maaf. Jadi terima kasih ya. Jadi begini. Hari name, ame bone, ame gaspar. Ya. Ya aku itu biaslo ya. Soal adat nih. Aku musim ini ada kiri kurang panggil. Saya tidak bisa memaksakan juga. Ya, kembalikan Pak Camat, saya minta maaf besar. Karena sampai kita ini masuk ke dalam, diambil orang-orang tertentu kan ada kaitan juga bicara tadi sudah menyangkut tanah waktu tuh. Iya. Jadi aku tahu tebo Pak Camat. Iya. Saya berbicara dengan itu berbicara apa, tapi kaitan dari kita bicara di sini kan ada kaitan. Iya. Kalau menyangkut keraguan mungkin Pak Camat menyangkut ada begini begitu, terus terang nanti saya akan pegang tangan satu persatu ini. Ada sampai kita gradus kami sama. Tentu anak wah peneliti Pak Camat. Iya. Kita ada waktu saya lihat tebo. Iya. Jadi terus terang bukan saya tidak menghargai Pak Camat, tapi waktu lain saya kembali. Saya belum memutuskan ini ya. Jadi saya kembali lagi karena ini ada berdua. Kalau ini bertiga ini jadi keputusan diambil sama-sama. Iya. Pegawai Pak Kau sama Pinang. Silakan Pak Kau saya tambahkan. Baik ya, terima kasih. Kita sudah banyak berbicara tadi ya. Iya. Dari Pak Camat sudah kasih pemahaman, kasih himbauan, ya, diajak masuk, mungkin mentok ya. Iya. Persoalan kita dimentok karena saya lihat ini sudah agak ke dalam artian yang tadinya kita mau rencana mau ini tapi kelihatannya ini sudah beda lagi persoalannya. Beda lagi. Ya, jadi ini sepertinya bukan ranahnya kita lagi di sini nih. Ya. Kayaknya sudah ke tingkat lebih tinggi nih. Ya, saya berpikir begitu. Ya, kalau memang masing-masing pihak merasa apa ini himbauan saja. Karena ini sudah namanya menyangkut tangan, sudah masalah silsilah, ya, sejarah apa segala macam yang perlu kita harus kemukakan di sini. Tapi di sini sepertinya tidak pas untuk kita berbicara, ya. Itu menurut saya karena di ranah kita di sini ini kan kita maunya damai. Kalau memang tidak ada kesepakatan ya kami kembali lagi. Gitu. Pak Camat ya. Karena ya namanya persoalan tanah ini di mana-mana. Ya. Biasanya kalau di tingkat kecamatan itu mentok. Memang sih kita ada upaya. Dalam artian begini, ya, silakan saja kalau memang tidak mau mencari solusi di dalam sini atau di luar, ya, silakan, ya, ada jalur-jalur tertentu yang kita harus hadapi. Ya, itu himbauan saya. Terus yang kedua, selama masa
ya masih masa apalah, belum situasi yang belum ini ya. Saya mohon Pak Safir, Pak Bone ya, kita jaga keamanan secara bersama-sama. Ya. Ya. Kalau setelah mengakui bahwa mereka itu adalah penggara dan mengakui bahwa ini adalah muslaki, mungkin kita bisa selesaikan di dalam, bisa omong, bisa rempuk, bisa itu segala macam. Tapi kalau ya Ida Safir mengatakan bahwa mereka punya tanah waktu sendiri yang tidak ada pemberian dari siapa-siapa, kemudian yang itu yang begitu, ini bisa selesaikan karena ini belum mau dalam. Karena kami takut juga pertama karena kalau sekarang bahwa yang sebelah itu punya. Jangan sampai kami dilihat dari pihak leluhur bahwa oh iya, bagaimana ya kalau masuk ini? Sebab saya minta maaf kalau kami tidak mungkin untuk masuk ke dalam. Sehingga dengan pernyataan seperti yang sampai kita sampaikan tadi, sudah kita turun sudah bersama turun ada waktu apa seperti itu. Seperti Kapolsek menyampaikan itu saja. Pertama, dari pihak kami minta maaf banyak. Karena intinya permasalahan ini yang Pak sampaikan tadi itu hanya mereka dari Pak Safir menyatakan bahwa kami bukan penggarap ya. Intinya itu kan. Dan pihak sini dong. Kalau mereka menyatakan Kalau beliau menyatakan bahwa ya udah kami di bawah penggarap, di bawah naungan para masyarakat itu, Bapak siap mungkin bisa di dalam siap tapi kalau hanya itu kata-kata itu saja. poin-poin perdamaian seperti apa? Sebenarnya tidak rumit. Iya. Kalau yang mohon maaf Pak Safir ya, mohon maaf, ini sudah kan 2021. Kemungkinan perjalanannya adat istiadat ini sudah berlanjut bertahun-tahun lamanya. Ini apa? Tolong ini kursi ke dalam. Ini mana? Tapi kita sudah berusaha juga, saya dan kami Pak Kapolsek sudah berusaha sampai yang bertemu secara khusus di dalam, tetapi belum menghasilkan, bukan tidak menghasilkan, tapi belum menghasilkan apa yang kita inginkan bersama. Dalam hal ini apa yang saya sampaikan tadi awal bahwa kalau boleh kita selesaikan di sini, tetapi memang belum bisa karena hal-hal yang memang tidak bisa kita selesaikan di sini, yang harus membutuhkan ada kewenangan lain di sana, kewenangan lain yang bisa memutuskan itu, karena kedua belah pihak masih mempertahankan
ya akan ya demi gaya untuk kata dua ya kami lagi tidak bisa selesaikan. Saya Kapolsek dan Ramil ya hanya mengharapkan kepada kita semua. Baik, terima kasih ya. Sudah sampai jam 2 ya. Saya panjang lebar tadi membahas seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, bukan tidak ada hasil, tapi belum. Ya, perjalanan ini masih ada lah yang kita harus tempuh. Itu yang pertama. Terus kemudian selanjutnya tidak henti-hentinya dari kepolisian, dari rekan-rekan TNI juga menghimbau selagi berproses, ya, bukan saya bilang tidak berproses, selagi berproses tetap menjaga situasi ya dari tubuh Bapak ini Pak Saper. Untuk sementara saya menyatakan bahwa hari ini kita mentok, ya, kita belum bisa ini, tapi harapannya ke depannya ya kami berharap kalau memang ada jalur-jalur yang harus ditempuh secepatnya, jangan sampai menjadi ya istilahnya bumerang bagi kita semua. Nanti putusannya bagaimana ya tinggal pengadilan yang menentukan. Kemudian ya seperti yang disampaikan Pak Camat tadi ya tetap jaga situasi ya, jangan sampai bermasalah antara dua kubu ini. Kita punya masyarakat ini jadi kehidupannya tidak tenang. Kegiatan ini ya sekali lagi terima kasih. Selain itu saya beri kesempatan pada Dan Ramil untuk menyampaikan kata akhir. Silakan. Terima kasih Pak Camat. Saya hanya titip satu saja di dalam situasi yang sudah kita sama-sama mendengarkan, karena ini permasalahan ini bukan selesai tapi dipending dalam diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak. Satu saja pesan saya, kita saling menjaga keamanan masing-masing. Jangan sampai dengan adanya ini ada pertikaian antara kedua belah pihak. Karena saya tahu kedua belah pihak ini masih bersaudara. Itu mudah-mudahan aman seterusnya dan tidak ada saling celah-mencelah. Itu saja titipan dari saya, Pak Sapes, Pak Gerbat. Saya serahkan kepada yang tua-tua supaya saling menjaga keamanan. Terima kasih. Salam. Pertama saya sampaikan dulu terima kasih kepada Pak Camat dan juga Kapolsek dan Ramil yang hari ini sudah kumpulkan bersama anggota semua semuanya ke sini. Kita duduk di sini menjadi mediasi dari kedua belah pihak ini. Jadi saya juga hanya mau menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Camat, harapan dari Kapolsek dan juga Ramil, bahwa saya lihat yang hadir hari ini dari sisi pemerintahan, saya harus umum jujur bahwa di Mutuda itu penduduk Gasabiri yang hadir hari ini hanya Gradus Boda, Andreas Ande, yang saya sempat lihat no. Kalaupun yang lain yang hadir barangkali yang belum. Jadi saya hanya titip bahwa mari kita jaga sama-sama keamanan. Ini di depan Kapolsek, di depan dan kami, saya juga harus menyampaikan ini. Kita menjaga sama-sama keamanan untuk wilayah desa kita ini. Begitu juga Bapak Pemuselaki, saya berharap supaya anak Halofai Valley jaga sama-sama kita. Kita jaga diri kita, aman diri kita, tentu lingkungan pasti aman. Dan juga orang lain pasti rasa aman. Ya, saya tahu betul di Mutuda itu yang penduduk Gasabiri dari sisi pemerintah, saya tahu, lalu yang bukan juga, yang hadir juga saya tahu. Tapi itu bukan berarti saya mengatakan mereka bukan orang Mutuda.